Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Uyun Nur Rahma, NIM 202109648372. Saya dari kelas 2A Prodi PIAUD. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Tafsir Tarbawi dengan dosen pengampu Bapak Fikri Farihin. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pendekatan dan metode pendidikan yang terkandung dalam surat-surat di Al-Quran. Yang pertama yaitu surat Al-Ma'idah ayat 67 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika mir rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalatah wallahu ya'simuka minan nas innallaha la yahdil qaumal kafirin. Shadaqallahul adzim. Artinya, wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Dan jika tidak kamu kerjakan, kamu tidak menyampaikan amanatnya, Allah memelihara kamu dari manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Pendapat para mufassir tentang surat Al-Ma'idah ayat 67 ini bahwa ayat ini menjelaskan tentang amanah yang diberikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul diberikan tugas oleh Allah untuk menyampaikan wahyu kepada umatnya, yaitu ajaran-ajaran Islam. Apabila Rasul tidak melaksanakan tugasnya tersebut, maka merupakan dosa bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ayat ini memerintahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam supaya menyampaikan apa yang telah diturunkan kepadanya tanpa menghiraukan besarnya tantangan di kalangan ahli kitab, orang musyrik, dan orang-orang fasik. Apa yang telah diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad adalah amanah yang wajib disampaikan seluruhnya kepada umatnya. Menyampaikan sebagian saja dari amanatnya dianggap sama dengan tidak menyampaikan sama sekali. Hal tersebut menunjukkan bahwa tugas menyampaikan amanah adalah tugas Rasul. Dari surat Al-Ma'idah ayat 67 ini dapat diambil kata kunci yang artinya menyampaikan amanah. Sehingga implementasi ayat ini pada metode pendidikan adalah metode ceramah. Jadi, seorang pendidik atau guru harus mampu menyampaikan amanah dengan baik dan tidak setengah-setengah. Karena sudah menjadi kewajiban dan tanggung jawab seorang pendidik untuk menyampaikan ilmu yang dimilikinya. Selanjutnya adalah surat An-Nahl ayat 125 sampai 128 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih wa huwa a'lamu bil muhtadin. Wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih wala in sabartum lahuwa khairul lisabirin. Wasbir wa ma sabruka illa billah wala tahzan alaihim wala taku fi dhayqin mimma tamkurun. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Shadaqallahul adzim. Artinya, serulah kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Dan jika kalian memberikan hukuman, hukumlah dengan hukuman yang setara dengan yang kalian terima. Akan tetapi jika kalian bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar. Bersabarlah dan
Tiadalah kesabaranmu itu melainkan dengan pertolongan Allah, dan janganlah kamu bersempit dada terhadap apa yang mereka tipu dayakan. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Dalam surat An-Nahl ayat 125 sampai 128 dapat dipahami adanya 6 pendekatan atau metode pendidikan. Yang pertama yaitu seruan, ajakan. Pendekatan ini dilakukan dengan inisiatif guru atau one way traffic. Artinya, kewajiban kita sebagai seorang guru adalah mengajak. Mengajak siapa? Mengajak masyarakat kepada kebenaran. Masalah siapa yang bakal menerima atau tidak bukanlah urusan kita. Allah lebih mengetahui siapa yang menerima kebenaran dalam hatinya atau tidak. Yang kedua yaitu diskusi, debat, atau argumentasi. Pendekatan ini dilakukan antara dua pihak atau two-way traffic. Artinya, hendaknya berbicara dengan orang lain harus sesuai dengan kemampuan dan informasi yang dimiliki. Misalnya, ketika menghadapi ilmuwan dan orang-orang yang berpendidikan, hendaknya menggunakan argumentasi yang kuat. Sedangkan menghadapi orang awam atau masyarakat, hendaknya memberikan pelajaran atau nasihat yang baik. Sementara membantah atau berdialog dengan orang yang keras kepala harus dilakukan dengan cara yang baik dan berpengaruh. Berkaitan dengan metode diskusi atau debat ini, Al-Quran merekomendasikan umat Islam agar membantah pandangan orang lain harus dengan cara yang terbaik, karena tujuannya adalah mengajak orang lain pada kebenaran, bukan adu mulut atau berdebat yang berujung pada semakin kuatnya sikap keras kepala dan penentangan terhadap kebenaran. Membahas satu masalah dengan mereka yang menentang harus berdasarkan kebenaran, keadilan, dan kejujuran, bukan kelicikan, kebohongan, dan penghinaan. Yang ketiga adalah hukuman. Pendekatan ini dilakukan sangat selektif, hanya diperbolehkan bila memaksa sekali. Artinya, dalam upaya pendidikan atau dakwah, seorang guru atau dai tidak jarang mendapatkan perlakuan tidak wajar, bahkan tidak menyenangkan dari siswa atau audiens. Membalas perlakuan itu dengan setimpal boleh dilakukan oleh seorang guru atau dai. Akan tetapi Allah menghendaki guru atau dai menahan diri. Menahan diri itulah yang lebih baik. Jadi seharusnya guru atau dai menahan diri. Bisa juga misalnya siswa gagal. Dalam hal seperti itu, guru harus bersikap lapang dada dan tidak menghukum siswa. Dalam metode ketiga ini masih berkaitan erat dengan metode yang keempat, kelima, dan keenam, yaitu ketabahan, tidak cepat putus asa, dan tidak cepat kesal. Yang artinya seorang pendidik haruslah menghadapi suatu masalah yang sesulit apapun itu harus dengan sabar, tabah, tidak mudah putus asa, dan tidak cepat kesal, reaktif, dan membabi buta. Dalam bab pendekatan dan metode pendidikan ini juga terdapat dalam surat Ibrahim ayat 27 ayat 24 sampai 27 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan tayyibatan kasajaratin tayyibatin asluha sabitun wa far'uha fis sama. Tu'ti ukulaha kullahi nimbi idani rabbiha wa yadribu wahul amthala linnasi la'allahum yatadakkarun. Wa mathalu kalimatin habisatin kasajaratin habisati jatussat min fawqil ardi malaha min qaror.
Tusabbitunlahu alladina amanu bil qawlis sabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah wa yudillullahu dzalimin wa yaf'alullahu ma yasha. Shadaqallahul adzim. Artinya, tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kata-kata yang baik seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya menjulang ke langit. Pohon itu memberikan buahnya pada setiap musim dengan seizin Tuhannya. Allah membuat perumpamaan-perumpamaan itu untuk manusia supaya mereka selalu ingat. Dan perumpamaan kata-kata buruk seperti pohon yang buruk yang telah dicabut dengan akar-akarnya dari permukaan bumi tidak dapat tetap tegak sedikit pun. Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim dan berbuat apa yang Dia kehendaki. Dalam surat Ibrahim ayat 24-27 terkandung makna pendidikan akidah, yakni kalimat yang terbaik yang diyakini dan diucapkan adalah kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan penguasa alam raya dan wajib disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimat tauhid mendukung orang yang mengucapkannya dalam menghadapi ujian dan cobaan hidup. Karena yang bersangkutan yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala bersamanya. Ia juga menghasilkan amal-amal setiap saat. Kalimat terburuk adalah ucapan dan keyakinan adanya persekutuan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia tidak akan mampu menjadi pegangan hidup, lebih-lebih dalam masa krisis. Allah Subhanahu wa Ta'ala mendukung dan menetapkan jiwa mereka yang meyakini tauhid, baik dalam kehidupan dunia, alam kubur, dan pada hari kebangkitan nanti. Sekarang yang terakhir adalah surat Al-A'raf ayat 175 sampai 177 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Watslu alaihim naba alladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitanu fakana minal ghawin. Walau syi'na larafa'nahu biha walakinnahu ahlada ilal ardi wattaba'a hawah. Famathaluhu kamathalil kalbi in tahmil alaihi yalhath aw tajrukhu yalhath. Dzalika mathalul qaumil ladzina kadzabu biyatina fa'susil qasas la'allahum yatafakkarun. Sa'amathalal qaumul ladzina kadzabu biyatina wa anfusahum kanu yadlimun. Shadaqallahul adzim. Artinya, dan bacakanlah kepada mereka berita yang telah kami berikan kepadanya, ayat-ayat kami. Kemudian dia melepaskan diri dari ayat-ayat itu. Lalu dia diikuti oleh setan sampai dia tergoda. Maka jadilah dia termasuk orang-orang yang sesat. Dan kalau kami menghendaki, sesungguhnya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu, tetapi dia cenderung kepada dunia dan menuruti hawa nafsunya yang rendah. Maka perumpamaannya seperti anjing. Jika kamu menghalaunya, anjing itu menjulurkan lidahnya. Dan jika kamu membiarkannya, dia juga menjulurkan lidahnya juga. Demikian itulah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka ceritakanlah kepada mereka kisah-kisah itu agar mereka berfikir. Amat buruklah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami.
dan kepada diri mereka sendirilah mereka berbuat dolim. Isi kandungan ayat menurut para mufasir dalam Qiyas Al-A'raf ayat 175 sampai 177 menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah melekatkan pada diri manusia pengetahuan tentang ayat-ayat Allah, yaitu tentang keesaannya, sehingga dia menjadi alim atas dalil-dalil tersebut. Akan tetapi dengan dorongan hawa nafsu dan kemewahan duniawi, dia mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan ilmunya, sehingga datanglah setan menggodanya karena dia tidak lagi mempunyai ilmu dan iman dalam jiwanya yang dapat menahan godaan setan tersebut. Akhirnya dia sesat dan menjadi teman setan. Maka orang tersebut perumpamaannya seperti anjing yang menjulurkan lidahnya, dan orang seperti itu mengalami kehinaan dan kerugian di dunia maupun di akhirat. Naudzubillah min dalik. Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah pemaparan dari saya tentang pendekatan dan metode pendidikan. Semoga bermanfaat untuk pendengar semua. Sekian dari saya. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.